Bahan-bahan dan peralatan yang perlu dipersiapkan untuk proses semai bibit seledri. Untuk yang pertama yaitu bibit dari biji seledri. Biji ini bisa dibeli di toko pertanian atau di toko online. Untuk merek dan jenisnya boleh apa saja yang mau digunakan. Saya di sini menggunakan merek dari Nino Farm. Di sini saya beli di toko online. Saat membeli benih dari tanaman yang akan kita tanam, kita perlu memperhatikan masa kadaluarsa benihnya ya. Usahakan jangan sampai kadaluarsa ataupun akan berdekatan dengan kadaluarsa. Nah, selanjutnya di sini saya juga membeli benih dari toko offline di toko pertanian. Satu bungkus ini harganya Rp2.000. Kemudian di sini ada bawang merah. Bawang merah di sini digunakan untuk merangsang pertumbuhan bibit tanaman yang akan kita tanam. Bawang merah memiliki hormon yang dapat merangsang pertumbuhan tunas dan akar. Di dalam bawang merah ini memiliki hormon alisin dan tiamin atau vitamin B1 yang sangat berguna untuk merangsang pertumbuhan tunas tanaman yang baru tumbuh. Selain itu, di dalam ekstrak bawang merah juga terdapat hormon auksin dan risokalin yang berguna untuk perangsang pertumbuhan akar. Ekstrak bawang merah yang disebut zat perangsang tumbuh atau zat pengatur tumbuh dapat merangsang pertumbuhan bibit yang akan disemai atau stek yang akan ditanam pada polybag. Lalu peralatan yang digunakan untuk membuat ZPT atau zat perangsang tumbuh yaitu ada ulekan, saringan, corong, air sebanyak 1 liter. Dan yang terakhir di sini saya ada botol untuk wadah dari ZPT-nya. Di sini saya lubangin sendiri untuk menyiram tanaman. Selanjutnya, untuk media tanam dari benih seledri, di sini saya menggunakan 2 media tanam. Yang pertama yaitu pupuk yang terdiri dari campuran kokopit, pupuk kandang, dan juga tanah. Lalu di sini saya juga memiliki tanah yang gembur. Usahakan tanahnya yang halus ya. Selanjutnya, untuk wadah media tanamnya, saya menggunakan keranjang untuk menyemai bibit seledrinya. Atau bisa juga menggunakan polybag seperti ini ya. Karena keranjang yang saya gunakan memiliki lubang yang cukup besar, jadi saya menggunakan polybag yang saya gunting untuk pelapis media semai keranjangnya. Nah, berikut ini cara membuat ZPT-nya ya. Kita siapkan 3 siung bawang merah. Lalu kita haluskan bawang merah tersebut. Bisa juga kita haluskan dengan blender yang dicampur dengan 1 liter air. Karena di sini saya tidak mempunyai blender, jadi saya menggunakan ulekan. Jika bawang merahnya sudah halus seperti ini, kita bisa campurkan bawang merahnya dengan 1 liter air. Kita aduk larutannya sampai merata. Setelah tercampur seperti ini, kita bisa pindahkan ke dalam wadah dengan cara kita saring larutan bawang merahnya. Setelah larutan tersaring, kita bisa tutup botolnya dan larutannya pun siap digunakan. Selanjutnya, kita pindah ke cara menyemai bibit seledrinya ya. Untuk tahap yang pertama, kita siapkan pupuk dan tanah. Perbandingannya bisa 1:1. Tanah yang kita gunakan untuk menyemai bibit seledri ini diusahakan yang halus ya, agar bibit yang kita semai dapat tumbuh dengan baik. Lalu kita campur secara merata pupuk dan tanahnya. Setelah pupuk dan tanah tercampur, kita siapkan keranjang yang akan kita gunakan untuk menyemai biji seledrinya. Kita lapisi keranjang dengan plastik yang sudah dilubangi, lalu kita letakkan di atas keranjang. Setelah selesai, kita masukkan campuran tanah dan pupuk ke dalam keranjang dan polybag.
Langkah selanjutnya yaitu menyiram zat pengatur tumbuh atau ZPT yang kita buat tadi ke permukaan atas media tanam secukupnya. Langkah berikutnya, kita tabur benih biji seledri di atas media tanam. Tabur secara merata dan usahakan biji ditaburkan tidak berdekatan ya. Kemudian kita tutup permukaan penaburan benih seledri dengan sisa media tanam yang kita buat tadi ya. Setelah selesai, kita siram dengan air biasa. Langkah terakhir yaitu kita letakkan media semai di tempat yang teduh yang masih terkena sinar matahari tetapi tidak terik matahari ya.